Baik, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan terkait profil investor dan jenis efek yang diperdagangkan dalam bursa efek Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inyawan Gergita dengan akhiran NIM 092 dan teman saya lalu Zayan Cipta Kurnia dengan akhiran NIM 105. Pertama-tama, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu definisi dari profil investor itu sendiri. Profil investor adalah suatu dokumen yang berisi informasi tentang karakteristik, preferensi, dan tujuan investasi dari seorang investor. Untuk mengetahui profil investornya tentunya ada tujuannya. Tujuannya itu yaitu ada 5. Yang pertama, untuk mengidentifikasi tujuan investasi. Kedua, untuk mengukur resiko. Dan ketiga, mengidentifikasi preferensi investasi. Keempat, membantu pembuatan keputusan investasi. Dan terakhir, mengoptimalkan portofolio investasi. Kemudian mungkin teman-teman di sini sudah pernah mencoba membuat akun di aplikasi sekuritas. Nah, saat membuat akun tentunya ada beberapa pertanyaan yang seperti data diri kalian, seperti usia, status pernikahan, penghasilan, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu cara sekuritas dalam menentukan profil investor kalian. Seperti misal usia yang lebih tua tentunya akan cenderung pada profil investor konservatif, karena seiring bertambahnya usia, maka toleransi resikonya akan semakin rendah. Kemudian, semua dari data-data kalian tersebut nantinya akan diolah dan profil investor akan ditentukan berdasarkan hasil semua data tersebut. Kemudian untuk tipe investor sendiri yaitu ada 3. Yang pertama itu konservatif, di mana low risk dengan low return. Yang kedua moderat, yaitu yang paling tengah, yaitu medium risk dengan medium return. Dan yang terakhir, yaitu agresif dengan high risk dan juganya tentu dengan high return. Yang pertama saya akan membahas tentang tipe konservatif. Investor konservatif ini biasanya orang-orang yang ada di tipe ini memiliki instrumen yang lebih aman. Jadi instrumen mereka itu memiliki risiko yang lebih rendah, namun tentunya dengan return yang lebih rendah juga. Investor ini mereka tidak masalah jika mendapat keuntungan yang kecil saat investasi selama resikonya tidak tinggi. Jadi mereka menganggap sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Hal ini disebabkan karena investor ini tidak mengutamakan hasil namun keamanan. Jadi selama ia tidak rugi, maka ia akan menerima hasilnya meskipun tidak sebesar instrumen investasi lainnya. Untuk contoh instrumen yang dipilih oleh konservatif, biasanya mereka akan memilih RDPU atau reksadana pasar uang, karena RDPU sendiri memiliki tingkat risiko yang sangat rendah namun juga dengan return yang sangat rendah juga. Kemudian yang menengah yaitu moderat. Investor moderat, jenis investor ini telah memiliki keberanian lebih untuk memilih instrumen investasi dengan risiko medium. Artinya, risiko yang diambil lebih tinggi dari investor konservatif, namun tidak lebih tinggi dari investor agresif. Moderat ini berada di tengah-tengah antara konservatif dan agresif. Jenis investor ini sudah memulai memahami akan prinsip high risk, high return dalam investasi. Bagaimanapun juga, mereka akan mempertimbangkan kerugian yang bisa ia peroleh jika investasi dengan instrumen yang lebih berisiko. Untuk contoh profil investor moderat, yang cocok bagi mereka yaitu bisa berupa obligasi surat utang negara. Yang terakhir yaitu profil investor agresif. Investor jenis agresif ini lebih berani dalam mengambil jenis instrumen yang lebih berisiko dan siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Orang-orang yang termasuk investor agresif akan berani menanam modal yang besar dalam instrumen yang lebih berisiko. Investor jenis ini umumnya telah berpengalaman di bidang investasi sehingga memiliki keberanian. Biasanya, profil investor agresif ini diisi oleh anak muda karena mereka memiliki toleransi risiko yang cukup tinggi, sehingga mereka berani mengambil instrumen yang lebih memiliki risiko yang tinggi namun dengan return yang lebih tinggi juga.
Untuk contoh instrumen dari profil investor agresif sendiri, yaitu bisa berupa saham, atau mungkin yang sekarang lagi sedang ngetren pada saat ini, yaitu berupa cryptocurrency. Untuk materi selanjutnya terkait efek yang diperdagangkan di pasar modal, akan dijelaskan oleh teman saya. Terkait efek atau produk yang diperdagangkan di pasar modal, di mana berikut ada beberapa produk atau efek yang umumnya diperdagangkan, seperti saham, obligasi, surat berharga komersial, reksadana, derivatif, dan efek-efek lainnya yang telah diakui oleh OJK. Pertama, yaitu saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, di mana saham ini memiliki beberapa jenis. Ada saham biasa atau common stock, yaitu saham yang di mana pemegangnya memiliki hak suara dalam RUPS dan memperoleh dividen jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua yaitu adalah saham preferen atau preferred stock. Saham ini adalah saham di mana pemiliknya mendapatkan dividen tetap dan menjadi prioritas dalam pembagian aset jika perusahaan mengalami likuiditas atau dilikuidasi. Tapi biasanya pemilik saham preferen ini tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Lalu apa saja keuntungan yang bisa didapatkan melalui produk saham? Ada dua, yaitu dividen dan capital gain. Dengan resiko-resiko yaitu ada capital loss dan juga resiko tidak mendapatkan dividen jika perusahaan tidak mendapatkan keuntungan atau rugi, dan meskipun perusahaan dapat keuntungan, bisa saja perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya obligasi. Obligasi itu adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang diterbitkan oleh emiten untuk mendapatkan dana dari investor dengan janji pembayaran bunga atau kupon dan pelunasan pokok utang pada waktu jatuh tempo. Obligasi memiliki beberapa jenis, diantaranya obligasi korporasi, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN, lalu ada obligasi pemerintah atau surat utang negara, yang mana diterbitkan oleh pemerintah untuk pembiayaan APBN, lalu ada SUN atau surat utang negara, dan ORI atau obligasi retail Indonesia. Lalu kemudian ada sukuk atau obligasi syariah, yaitu obligasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sifatnya halal jika diinvestasikan oleh orang-orang yang beragama Muslim. Apa saja keuntungan obligasi? Yaitu mendapatkan kupon atau bunga tetap dan juga bisa mendapatkan capital gain karena sifatnya yang bisa diperdagangkan. Dengan resiko-resiko yaitu resiko gagal bayar atau default, di mana si peminjam tidak dapat membayar hutangnya sehingga si pemberi pinjaman atau yang penerbitkan yang membeli obligasi ini mendapatkan risiko untuk tidak mendapatkan pembayaran. Lalu ada risiko pasar akibat fluktuasi harga atau fluktuasi suku bunga daripada perdagangan obligasi itu sendiri. Kemudian ada reksadana. Reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian dana-dana tersebut akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke portofolio efek yang beragam, bisa saja saham, obligasi, ataupun instrumen lainnya dalam pasar keuangan. Reksadana memiliki beberapa jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Keuntungan yang bisa didapatkan dari reksadana yaitu diversifikasi risiko, tidak perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana pasar itu bekerja karena portofolio akan dikelola oleh profesional. Tetapi dengan risiko yaitu tetap risiko pasar dan risiko likuiditas. Kemudian ada ETF yang mirip dengan reksadana. Tapi ETF adalah produk reksadana yang diperdagangkan
di bursa efek dan merujuk pada kinerja indeks tertentu seperti LQ45, SSIS, dan CII, dan lain-lain. Dengan keuntungannya yaitu diversifikasi dan fleksibilitas transaksi seperti saham karena sifatnya yang diperdagangkan di bursa. Risikonya sama yaitu fluktuasi harga di pasar. Kemudian ada derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan turunan yang nilainya itu bergantung pada nilai aset dasar, seperti saham, obligasi, ataupun indeks. Derivatif ada beberapa jenis, diantaranya ada waran. Waran itu adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika seseorang membeli kontrak waran, maka orang tersebut mendapatkan hak untuk membeli suatu saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut. Kemudian ada right issue, di mana ini adalah penerbitan saham yang memberikan hak eksklusif pada pemegang saham yang lama untuk membeli saham tersebut dengan harga yang lebih murah. Kemudian ada opsi saham, yaitu pemberian hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu. Apa saja keuntungan yang bisa didapatkan dari derivatif? Ada keuntungannya tentunya tinggi, bisa menjadi sarana lindung nilai atau hedging, tetapi dengan risiko yang juga tinggi dengan potensi kerugian yang sangat besar. Sehingga diperlukan analisis yang cermat, diperlukan pemikiran yang cermat sebelum berinvestasi pada derivatif. Di sini ada contoh, yang pertama untuk opsi jual, di mana PT Jonathan membeli kontrak opsi jual saham PT Eliza dari PT Petra Securities. Kontrak tersebut memberi hak kepada PT Jonathan untuk menjual 2.000 saham biasa. 2.000 saham biasa PT Eliza dengan harga 70.000 per saham hingga tanggal 31 Januari. Di sini kontraknya yaitu menjual pada harga 70.000 hingga tanggal 31 Januari 2020. Ada dua skenario. Yang pertama, jika harga pasar saham PT Eliza turun menjadi 60.000, maka PT Jonathan dapat membeli 2.000 saham di pasar dengan harga 60.000, di mana harga tersebut lebih murah. Sehingga tentunya nanti si PT Jonathan ini akan mendapatkan keuntungan selisih dari harga kontrak dan harga jual yang dia dapatkan saat harga pasar tersebut. Ini ada perhitungannya, 70 dikurangi 60.000 dikali 2.000 lembar saham. Mendapatkan total keuntungan sebesar 20 juta. Lalu yang kedua, skenario di mana harga pasar saham tetap di atas 70.000. Maka karena ini adalah opsi, PT Jonathan tidak akan menggunakan opsi tersebut agar tidak mengalami kerugian yang lebih. Sehingga kerugian yang dialami adalah hanya premi opsi yang dibayarkan untuk kontrak opsi tersebut. Kemudian ada contoh kedua di sini, opsi beli atau call option, di mana PT Budi membuat kontrak opsi untuk membeli rumah. Di sini asetnya adalah rumah, harganya adalah 100 juta dalam kontrak tersebut dalam waktu 3 tahun. Jika harga rumah naik menjadi 200, maka Pak Budi tetap bisa membeli dengan harga 100 sehingga dia dapat keuntungan selisihnya yaitu 100 juta. Jika harganya turun menjadi 80 juta, maka Pak Budi bisa menggunakan opsi tersebut tetapi akan rugi, atau tidak menggunakan opsi tersebut dengan kerugian terbatas pada premi yang dibayarkan untuk kontrak opsi tersebut. Lalu kemudian di sini ada juga produk futures atau kontrak berjangka dengan contoh. Di sini IDX LQ45 futures adalah contoh kontrak berjangka di mana pemiliknya itu setuju untuk membeli atau menjual sejumlah aset pada harga tertentu di masa depan. Misalnya, harga saat ini adalah 1.500 dan investor memperkirakan harga akan naik. Jika investor membeli kontrak berjangka pada harga tersebut dan harganya naik menjadi 1.700, pada saat jatuh tempo, keuntungan yang diperoleh adalah selisih harga dikali jumlah unit yang diperdagangkan. Kemudian di sini ada beberapa produk syariah.
yang juga ditawarkan atau diperdagangkan di bursa, yang dimana produk-produk ini menggunakan prinsip-prinsip syariah dan berbasis pada syariah. Ada saham syariah, sukuk, reksadana syariah, ETF syariah, yang dimana keunggulannya itu tetap berbasis pada prinsip syariah, di mana prinsip-prinsip tersebut tidak boleh mengandung unsur riba, maisir dan gharar, dan juga tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.